Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan analisis perangkat lunak. Berbicara tentang pemodelan analisis perangkat lunak, tentunya di sini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan elemen-elemen apa saja dalam model analisis. Kemudian memahami dan menjelaskan pemodelan, kemudian yang selanjutnya adalah memahami dan menjelaskan alur informasi dan fungsi pemodelan itu sendiri. Kemudian yang terakhir menggunakan teknik pemodelan dan dengan memberikan contoh kasusnya seperti itu. Oke, sebetulnya apakah tujuan pemodelan analisis itu sendiri? Yang pertama adalah untuk memudahkan komunikasi terkait dengan pemahaman antara terkait software gitu ya yang akan dibangun kepada nanti kliennya. Kemudian untuk menggambarkan kebutuhan user agar nanti pada saat perancangan itu lebih mudah. Menetapkan landasan pembuatan desain software supaya tadi kita mengetahui bagaimana kebutuhan sistem, bagaimana mengetahui kebutuhan customer. Kemudian yang terakhir mendefinisikan sekumpulan kebutuhan yang dapat divalidasi oleh software yang nantinya akan dibangun, seperti itu. Nah, berbicara tentang pemodelan, tentunya kita melihat dari perspektif, dari sudut pandang model itu sendiri. Yang pertama adalah secara eksternal, yaitu memodelkan berdasarkan lingkungan dari sistemnya. Biasanya menggunakan model konseptual. Maka pada saat berbicara model kontekstual ini, kita sering mendengar dengan istilah adanya diagram konteks. Nah, ini salah satu contohnya seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau perspektifnya dilihat dari segi interaksi, yaitu tentunya memodelkan interaksi sistem dengan lingkungannya, gitu ya. Seperti apa interaksi antara komponen sistemnya. Nah, biasanya ini menggunakan use case atau squares diagram. Kalau berbicara object oriented seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perspektif perilaku. Nah, perilaku ini biasanya melihat bagaimana perilaku sistem dan respon sistem terhadap sebuah event, sebuah proses seperti itu. Biasanya menggunakan DFD dan activity diagram atau div activity diagram jika pada objek verifikasi objek. Kemudian perspektif struktural. Nah, di sini memodelkannya tentu dalam struktur organisasi sebuah sistemnya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana struktur data yang diprosesnya. Nah, ini biasanya menggunakan model kelas diagram. Nah, ini untuk contoh model konseptualnya seperti apa, tentunya nanti akan menentukan bagaimana ada batasan sistem atau boundary-nya, seperti itu. Pada saat kapan kita memodelkan pemodelan kontekstual ini? Pada saat fase requirement analysis, gitu ya, pada saat pertama. Kemudian tadi berbicara perilaku. Ini untuk menggambarkan perilaku, tentunya nanti melihat bagaimana antara yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, teknik pemodelan ada beberapa contoh, yaitu flowchart, biasanya lebih ke logika-logika gitu ya. Kemudian flow map, menggambarkan prosedural dokumennya, bagaimana alur dokumennya. Kemudian yang selanjutnya adalah entity relationship diagram, ini menggambarkan keterhubungan antar entitas, antar relasi tabelnya. Nah, DFD ini data flow diagram, berarti diagram yang menggambarkan bagaimana aliran datanya, seperti itu. Nah, UML ini tentunya berbagai macam diagram nanti terkait dengan object oriented seperti itu. Nah, ini untuk beberapa contoh kalau UML itu ada use case, class diagram, sequence, activity diagram, sampai dengan nanti deploy diagram. Nah, ini untuk contoh use case diagram. Bagaimana ada boundary sistemnya di sini, batasan sistemnya. Ini ada aktor, ini ada use case-nya. Bagaimana keterhubungan satu sama lain, tentunya ada generalisasi, ada spesialisasi, ada include, dan ada extend. Sequence, berarti ini untuk contoh sequence adalah untuk menggambarkan bagaimana kita melihat informasi terkait dengan pasien seperti itu. Bagaimana kita melihat perilaku sistemnya. Kelas diagram tentunya berbicaranya tadi berbicara ada kelas, kemudian di dalamnya ada objek, kemudian di dalam objek itu memiliki yang namanya metode, kemudian dengan propertinya atau misalnya dengan atributnya seperti itu. Nah, kalau berbicara pemodelan data, tentunya nanti ada pemodelan proses, ada pemodelan data. Nah, kalau pemodelan data itu lebih ke IRD, jadi entitas yang saling berelasinya seperti apa. Dijabarkan dalam kamus data, supaya lebih diuraikan, seperti itu. Nah, ini untuk pemodelan objek. Kemudian tujuannya apa sih kita membangun sebuah DFD? Tentunya untuk memahami transformasi atau perubahan data saat di dalam sistemnya, gitu ya. Nah, ini ada dua model, ini ada Jordan, kemudian ini ada yang untuk model yang kedua adalah Jenny. Ini lingkaran prosesnya, ini kotak seperti itu perbedaannya. Boleh memilih salah satu untuk pembangunannya, menggunakan untuk yang Jordan atau yang Jenny.
Nah, karena di sini apa? Untuk menggambarkan fungsi dan subfungsi yang melakukan secara transformasi datanya seperti apa. Jadi kalau dalam input data, pengolahan data, misalnya ada pengolahan data ini karena berbicara akademik ada data dosen, data mata kuliah, data mahasiswa, itu bisa diuraikan, maka di sana dinamakan dengan fungsinya apa? Pengolahan data. Subfungsinya nanti subfungsi pengolahan data mahasiswa, data dosen, data mahasiswa, seperti itu. Kemudian nah ini beberapa komponen, tadi perbedaannya, entitas itu mungkin lebih dikenal dengan terminator kalau dalam beberapa simbol. Tapi kalau kita menyebutnya itu dengan entitas. Kemudian lingkaran, ini proses, kemudian ini juga proses. Nah, data store ini kita bisa menyebutkannya dengan tabel gitu ya, atau penyimpanan. Nah, aliran data tentunya harus memiliki panah seperti itu. Penamaan komponen DFD, nah di sini tentunya berbicara entity eksternal menggunakan kata benda. Jadi kalau berbicara entitas eksternal, tentunya yang berhubungan dengan sistem, yang menggunakan sistem di dalamnya itu adalah nanti admin, itu entitas internal itu tidak usah digambarkan sebetulnya, sudah ada di dalam lingkaran. Proses, nah identik dengan kata kerja gitu ya. Kemudian pada saat berbicaranya menghitung gaji, menghitung jumlah pesanan, rekapitulasi, cetak laporan, nah itu masuk menggunakan kata kerja transitif seperti itu ya. Data store, nah ini juga boleh kita menyamakan dengan nama eksternal. Jadi nanti pada saat berbicara simpan data mahasiswa dalam tabel mahasiswa itu boleh. Nah, biasanya menggunakan kata benda jamak. Alur data tentunya menggunakan data nanti apa yang mengalir. Oh, datanya data rekapan, data laporan penjualan, data formulir, seperti itu. Ini berbicara penamaan komponen dari DFD.